Langit pagi di Bandara Soekarno-Hatta tampak biasa saja, biru pucat dengan lalu lalang pesawat yang tak henti-hentinya lepas landas. Di balik senyum profesional dan langkah sigapnya, Rania menyembunyikan sebuah luka yang sudah 5 tahun berdiam di hatinya. Sebagai pramugari senior, ia terbiasa berpindah dari satu negara ke negara lain, satu awan ke awan berikutnya, menyambut ribuan wajah asing setiap minggunya. Tapi tidak ada yang tahu, setiap kali ia memeriksa daftar penumpang, jantungnya diam-diam berharap menemukan satu nama yang tak seharusnya ada di sana. Adrian Mahesa 5 tahun lalu. Adrian, suaminya, dinyatakan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di tol dalam kota. Saat itu, mobil ditemukan terbakar, identifikasi dilakukan lewat barang-barang pribadi, dan kasusnya dinyatakan selesai. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu Rania. Jenazah Adrian tidak pernah ditemukan. Hanya sepatu kulit yang biasa ia pakai ke kantor, jam tangan retak, dan foto mereka berdua yang setengah hangus. Semua terasa terlalu rapi. Rania menjalani hidupnya dengan setengah hati sejak hari itu. Ia tidak bisa menangis di depan umum, apalagi saat harus menyambut penumpang dengan senyum. Tapi setiap malam, saat ia pulang ke apartemen kecil mereka yang kini hanya ditempati satu orang, kenangan itu selalu kembali. Tertawa Adrian, aroma parfumnya, bahkan suaranya yang memanggil dari dapur sambil membuat kopi. Semuanya masih hidup dalam benaknya. Hari itu, ia ditugaskan untuk penerbangan menuju Tokyo. Ia tak menyangka bahwa penerbangan inilah yang akan mengguncang hidupnya. Saat boarding selesai dan semua penumpang telah duduk, ia mulai menyusuri lorong kelas bisnis, memastikan sabuk pengaman terpasang, dan di kursi 3A, matanya bertemu dengan wajah yang tidak mungkin ia lupakan. Tertunduk, mengenakan kacamata dan topi, adalah seorang pria yang tampak sedikit lebih kurus, dengan dagu sedikit berjanggut. Tapi mata itu, mata teduh yang dulu selalu menatapnya penuh cinta, tak mungkin salah. Ia hanya menatap sekilas sebelum buru-buru mengalihkan pandangan. Rania berdiri terpaku. Napasnya tercekat. "Maaf, Pak. Ingin saya bantu?" Tanyanya dengan suara yang gemetar namun ditahan agar tetap profesional. Pria itu hanya menggeleng dan berkata pelan, "Tidak, terima kasih." Suaranya itu suaranya, dan saat ia kembali ke dapur kabin, tangannya gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan cangkir teh. Salah satu rekan kerjanya bertanya, "Rania, kamu kenapa?" Ia hanya menjawab, "Aku mungkin baru saja melihat hantu." Sejak penerbangan itu, hidup Rania kembali terasa seperti berdiri di ujung jurang. Bayangan Adrian menghantui pikirannya siang dan malam. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya delusi. Mungkin rasa rindunya terlalu dalam, hingga menciptakan ilusi. Tapi hatinya tahu, pria itu benar-benar Adrian. Rania mulai menyelidiki dengan caranya sendiri. Ia mengakses daftar manifest penumpang, hanya untuk menemukan nama asing, Daniel Hartono. Wajah penumpangnya cocok dengan nama itu, setidaknya secara administratif. Tapi Rania yakin, itu hanya nama palsu. Ia mencoba menghubungi maskapai untuk meminta rekaman CCTV dari boarding gate, tapi ditolak dengan alasan privasi. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. "Berhenti mencariku, Ran. Ini demi keselamatanmu. Anggap saja aku memang sudah mati." Rania terdiam lama menatap pesan itu. Tak ada tanda tangan, tak ada penjelasan, tapi ia tahu pasti. Hanya Adrian yang memanggilnya. Ran kepalanya dipenuhi pertanyaan. Kalau Adrian memang masih hidup, kenapa selama 5 tahun ini ia tak pernah menghubungi? Kenapa ia hidup dengan identitas palsu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam keputusasaan, Rania mengunjungi mantan rekan kerja Adrian, Fikri, teman kuliahnya yang juga sempat bekerja di perusahaan tempat Adrian dulu menjadi analis data. Fikri awalnya menolak bicara, tapi setelah didesak, ia akhirnya membuka sedikit kebenaran. Adrian menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Perusahaannya, Gamatek, terlibat dalam jaringan perdagangan data ilegal. Mereka menjual informasi pribadi jutaan orang ke pihak luar. Waktu itu Adrian minta bantuanku. Katanya dia akan membongkar semuanya. Tapi 2 minggu kemudian dia mati. Kata mati. Itu membuat Rania merinding. Aku rasa dia dijebak. Entah gimana, mereka bikin seolah-olah dia yang membocorkan sistem. Jadi satu-satunya cara buat selamat, mungkin memang menghilang. Rania kembali ke apartemennya dengan hati yang bergemuruh. Jadi semua ini bukan kecelakaan? Adrian tidak menghilang karena ingin,
Tapi karena dipaksa? Karena ia tahu terlalu banyak? Malamnya, seseorang membuntutinya di jalan pulang. Bayangan hitam yang hanya berdiri diam di seberang jalan. Ketika Rania berbalik, sosok itu sudah menghilang. Ia mulai merasa diawasi. Bahkan email dan ponselnya mulai mengalami gangguan. Panggilan terputus, notifikasi aneh muncul, dan beberapa file pribadi tiba-tiba menghilang. Ketakutan mulai merayap. Ia sadar, bukan hanya Adrian yang dalam bahaya, dirinya pun mulai menjadi target. Dan satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah menemukan Adrian, apapun risikonya. Setelah berminggu-minggu pencarian yang menguras tenaga dan emosi, akhirnya Rania mendapat petunjuk penting. Salah satu vlogger Jepang yang menjadi penumpang dalam penerbangan yang sama mengunggah vlog harian mereka ke YouTube. Dalam salah satu frame video itu, terlihat dengan jelas Adrian, atau orang yang sangat mirip dengannya, duduk di kursi 3A. Dengan bantuan penggemar dunia penerbangan dan komunitas intelijen sipil di internet, Rania berhasil menelusuri keberadaan pria itu ke sebuah distrik sepi di Kyoto. Rania menyusul ke Jepang dengan alasan cuti kerja. Ia menyewa penginapan kecil dan menunggu selama 2 hari di sebuah kafe yang disebut-sebut sebagai tempat pria itu rutin datang. Pada hari ketiga, saat senja mulai turun, pintu kafe berderi terbuka, dan Adrian masuk. Ia lebih kurus dari terakhir kali Rania melihatnya. Wajahnya tampak lelah, seperti menyimpan ribuan malam tanpa tidur. Begitu matanya bertemu dengan mata Rania, ia membeku. Dunia seolah berhenti berputaran. Bisiknya, seakan menahan gemuruh yang selama 5 tahun ia simpan sendiri. Rania bangkit berdiri. Air matanya mengalir. Tapi bukan hanya karena rindu. Ada kemarahan, kecewa, takut, dan juga harapan yang bertabrakan di dalam dadanya. Kamu masih hidup. Selama ini, kamu tahu aku hancur. Adrian. 5 tahun. Kau tak kirim pesan, tak beri tanda kau tahu apa yang kurasakan. Adrian menunduk. Aku tahu. Tapi aku tak punya pilihan. Ia mengajak Rania duduk, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, semua terungkap. Malam sebelum kecelakaan itu, aku hampir melaporkan Gamate ke pihak berwenang. Aku punya bukti, catatan transfer ilegal, penyadapan sistem, semua datanya lengkap. Tapi aku terlalu ceroboh. Salah satu kolegaku ternyata mata-mata internal. Mereka tahu aku punya salinan paginya. Aku dikejar. Mobilku dihentikan paksa. Mereka menyuruhku memilih, mati sungguhan, atau mati di dunia ini. Mereka memalsukan kematianku, menyebarkan berita itu, dan memberiku satu syarat. Jangan pernah kembali, jangan pernah kontak siapapun. Mereka menghapus identitasku, dan semua bukti yang kupunya. Rania terdiam, dadanya sesak. Dan selama ini kamu bersembunyi. Aku bukan hanya bersembunyi. Aku menyusun ulang semua datanya. Tapi aku butuh waktu. Butuh bantuan. Aku tahu kamu akan ada di penerbangan itu, Ran. Itu satu-satunya caraku memastikan kamu masih hidup, masih aman. Tapi aku tak kuat untuk bicara. Aku takut mereka mengikutiku. Saat itu, terdengar dering pelan dari ponsel Adrian. Sebuah pesan masuk, lokasimu terdeteksi. Waktu habis. Mata mereka saling menatap dengan panik. Adrian berdiri cepat. Mereka menemukanku. Kita harus pergi sekarang. Rania dan Adrian melarikan diri dari kafe melalui pintu belakang, menyusuri gang-gang kecil Kyoto yang sunyi dan remang. Hujan rintik mulai turun, membasahi langkah mereka yang terburu-buru. Adrian memandu ke arah penginapan temannya, Kazuki, seorang mantan jurnalis investigatif yang pernah bekerja sama dengannya selama dalam pelarian. Di tempat aman itu, Adrian menunjukkan kepada Rania sebuah hard drive kecil, terlindung dalam casing logam anti pelacak. Ini semua data yang kubangun ulang selama 5 tahun. Bukti transaksi, data internal, struktur jaringan, semuanya. Rania menatapnya. Lalu kenapa belum kau serahkan? Adrian menjawab lirih. Karena siapapun yang membocorkannya akan dihabisi. Termasuk kamu. Mereka berdiskusi semalaman. Rania, yang sudah terbiasa dengan kerja terstruktur dan prosedural sebagai pramugari, mulai menyusun rencana taktis. Ia menghubungi sahabat lamanya di Badan Investigasi Kejahatan Siber Internasional, Amalia, yang pernah berjanji akan membantu jika Rania menemukan sesuatu yang besar. Amalia memberi satu solusi. Data harus disebarkan ke beberapa media kredibel secara serentak, supaya tidak bisa ditutup-tutupi. Sementara itu,
Gamatek mulai bergerak cepat. Mereka menyebar pencarian, dan salah satu agen mereka berhasil melacak kamar penginapan tempat Adrian dan Rania bersembunyi. Namun saat mereka menerobos masuk, kamar itu kosong. Rania dan Adrian sudah berpindah ke stasiun kereta, berbaur dengan kerumunan pelancong. Dengan identitas palsu yang disediakan Kazuki, mereka menyamar dan melakukan perjalanan darat menuju Tokyo. Selama perjalanan, mereka menyebar salinan data ke 5 media internasional lewat jaringan terenkripsi. Rania juga mengunggah surat terbuka, ditulis dengan emosional dan jujur, tentang apa yang terjadi pada Adrian, serta bagaimana perusahaan raksasa itu mempermainkan hukum dan kemanusiaan. Dalam 48 jam, dunia digital meledak. Expose Gamatek menjadi trending global. Jurnalis, aktivis, dan aparat hukum mulai bergerak. Tak bisa lagi disembunyikan, para pemimpin Gamatek akhirnya ditangkap. Media mengangkat sosok Adrian Mahesa, yang sebelumnya dianggap mati, sebagai pahlawan data yang dibungkam oleh sistem. Namun di balik kemenangan itu, nyawa Rania dan Adrian tetap dalam bahaya. Gamatek bukan satu-satunya yang memiliki kepentingan dalam jaringan tersebut. Sekarang semua orang tahu kebenarannya, ujar Rania suatu malam di balkon apartemen rahasia mereka di Sapporo. Tapi, apakah kita bisa hidup tenang? Adrian memandangnya, senyum pelan terbentuk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bebas. 6 bulan telah berlalu sejak kejatuhan Gamatek. Dunia kini mengenal nama Adrian Mahesa sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan gelap yang menyalahgunakan teknologi. Tapi di balik gemerlap sorotan media, Adrian dan Rania memilih untuk menjauh. Mereka menetap sementara di Hokkaido, menjalani hidup baru yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk dan bahaya. Adrian bekerja secara freelance sebagai analis sistem, membantu organisasi-organisasi kemanusiaan menjaga data mereka dari kebocoran. Sementara Rania, setelah mengambil cuti panjang, akhirnya kembali ke langit. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa kosong atau tersesat. Langit bukan lagi tempat untuk melarikan diri, melainkan ruang yang ia cintai, tempat ia merasa damai dan kuat. Setiap kali Rania kembali dari penerbangan, Adrian selalu menjemputnya di bandara kecil di kota itu. Ia menunggu dengan kopi panas dan senyum hangat. Senyum yang dulu hanya hidup dalam ingatannya, kini nyata di depan mata. Suatu sore musim semi, ketika bunga sakura mulai bermekaran di halaman rumah mereka yang mungil, Adrian membawa Rania ke sebuah taman kecil di tepi danau. Ia menggenggam tangan Rania dan berlutut perlahan. Aku tahu, waktu kita sempat terhenti, terpecah oleh ketakutan dan kebohongan. Tapi sekarang, kalau kau bersedia, mari kita mulai kembali, dari titik di mana semuanya seharusnya berjalan. Air mata Rania jatuh tanpa suara. Ia mengangguk, tertawa kecil di antara isak haru. Dari langit, sampai ke bumi, aku tetap memilih kamu. Adrian memasangkan cincin sederhana ke jari manisnya. Tak ada pesta megah, tak ada saksi puluhan orang, tapi langit sore yang berwarna jingga dan angin lembut di antara bunga-bunga adalah cukup sakral bagi mereka. Beberapa bulan kemudian, saat Rania kembali bertugas dalam penerbangan ke Seoul, salah satu pramugari junior bertanya padanya, "Mbak Rania, pernah nggak sih Mbak merasa bosan terbang terus?" Rania tersenyum lembut, menatap awan-awan yang berarak di balik jendela. "Tidak. Langit ini pernah mempertemukan aku kembali dengan cinta yang kuanggap sudah hilang. Selama aku bisa terbang, aku tahu aku masih punya harapan." Pesawat meluncur tenang di antara langit biru. Dan di kursi 3A, kursi yang menyimpan kenangan dan awal dari semuanya, terduduk seorang pria dengan senyum hangat yang tak pernah lagi harus disembunyikan.